Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami di channel podcast peradaban baru spesial membahas tentang kerontang. Nih kalau teman-teman kemarin yang banyak skip nih, pasti mempertanyakan lagi tentang bagaimana kerontang. Kerontang itu apa gitu. Ya, mungkin saya jelaskan kembali untuk mengawali di malam ini ya. Kerontang ini adalah bagaimana hasil perjalanan seseorang ataupun catatan perjalanan seseorang yang telah melihat bagaimana alam, bagaimana gejala kehidupan dari sosialnya kah, dari budayanya, dari apapun itu, sehingga didapatkanlah kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dirangkai menjadi bait-bait, menjadi sebuah eh, maaf, menjadi nasihat-nasihat untuk kehidupan, terutama untuk manusia. Begitu indah sekali kerontang itu. Oke, mungkin untuk mengawali malam ini seperti biasa, saya perkenalkan, saya Imam, saya sebagai host di di sesi kerontang ini. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Rispan, ya. Bung Rispan ini sebagai narasumber nih, ya. Beliau sebagai narasumber. Beliau ini adalah peneliti nih, luar biasa nih, peneliti. Biasanya kalau peneliti itu orangnya teliti ya. Begitu ya Bang Rispan ya. Ya, kemudian di ujung ada sama nih, sama-sama kacamata ya. Kacamata lagi. Iya, Bung Amir. Nah, Bung Amir ini sebagai moderator di Ya, acara ataupun di sesi kerontang ini, mungkin biasanya kalau moderator ini banyak bicara gitu ya, Bung Amir ya. Mungkin saya akan banyak mendengarkan Bung Amir juga nih malam ini. waduh. Ntar kalau saya banyak bicara, ada yang nggak banyak bicara ketiduran. Ketiduran gitu ya. Kayak mendengarkan Bahaya dongeng juga ya, tuh. begitu ya. Betul. Oke, mungkin kita masuk saja kepada acara inti di malam ini. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih, ada apa dengan eh, tayangan di channel podcast peradaban baru spesial untuk kerontang yang kedua ini. Kita membahas tentang apa nih? Mungkin sebelumnya kita sedikit mensadur bagaimana eh, kemarin kita sedikit membahas tentang kepahlawanankah, sosok seseorang kah yang memang kita tunggu-tunggu, ataupun nilai-nilai yang bisa kita teladani. Nah, itu hal-hal yang begitu luar biasa. Inilah bentuk nasihat-nasihat yang memang tertuang di dalam kerontang itu yang bisa kita jadikan pelajaran dan juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul Oke, sekali. mungkin sebelumnya kita ingin mendengarkan dulu nih Bung Rispan membacakan satu kerontang nih. Mudah-mudahan 4 bait aja ya gitu ya Bung Amir ya. Bait aja. Takutnya setengah halaman buku nih. Jadi berjam-jam. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu silahkan Bung Rispan untuk eh, membacakan kerontang tersebut. Silakan. Kehinaan dan kedinaan melegakan hatiku. Tak berdaya, tak berarti memuaskan hatiku. Aku makhluk yang lemah, tak mempunyai apapun. Tumbuh panjang rambutku pun, tak ku ketahui dari mana merambatnya. Akal pikir begitu gaib, tak dapat aku menjangkaunya. Darah mengalir ke jantung dan ke seluruh sendi, tak ku tahu memompanya. Yang ku tahu, napas yang kuhirup adalah pemberiannya. Aku amat bergantung dan amat membutuhkan, karena aku adalah makhluk penciptaan. Aku tidak mengetahui apa-apa bila tidak diberitahu. Tak kuasa, tak berdaya bila tak diberinya. Kupandang langit tak mendapatkan apa-apa. Kupandang diriku, aku tersenyum. Ada rasa cinta, ada rasa bahagia dan rasa gembira. Sebuah karunia yang tiada tara. Aku begitu takut. Ciptaan langit bumimu begitu luas. Sekecil apa diriku? Hamparan pasir di setiap pantainya mungkin satu butir nilainya aku.
Lalu kupandang sinar miliar bintang begitu tingginya. Setiap cahaya seolah mengejar segala yang mengincar. Aku tercengang dan tersadar. Kau melihat karena ku beri cahaya di mata. Hatiku bercahaya, pikirku berpijar cahaya, merah darahku pun bercahaya. Oh yang maha sempurna, tiada terhingga akan segala ciptaanmu dari segala yang ada. Ragaku bergetar menyaksikan halilintar yang menampar, menciut seluruh isi alam mendengar guruh memburu yang melanggar. Hingar-bingar tumbang yang bergelimpangan. Porak-poranda dihantam topan dengan kemarahan. Tiada yang dapat berlari dan berjalan bila diri telah lupa dari apa ia diciptakan. Apalagi sampai lupa yang telah menciptakan. Akan lenyap hilang tiada arti tanpa sadar, lenyap tak terperikan. Aku melihat luas lautan, ujung tepinya seolah tak ada batasan. Ombak gelombangnya tak berkesudahan, terhempas, tergilas bila lepas dari tangan perlindungan. Hanya menghibah dan memohon, itu kebutuhan setiap insan yang berkesadaran. Sudah nih, Bung Risman. Sudah, Kirain masih tambah lagi ya, Udah. tambah panjang lagi. Ya, alhamdulillah nih kita sudah mendengarkan satu kerontang yang mungkin banyak kalimat ya. Beberapa bait nih ya, beberapa bait, ya, beberapa bait sehingga apa ya tadi sensasi pertama yang saya mendengarkan ketika mendengarkan apa yang dibacakan oleh Bung Rispan tadi merinding tapi berimajinasi gimana ya Bung Amir sih juga bingung gitu. Jadi merinding tapi saya juga membayangkan gitu dengan kalimat-kalimat untayan kalimat yang disampaikan oleh Bung Rispan itu sendiri teramat ini kayaknya bagaimana seharusnya manusia betul. Itu gitu ya diri kita yang begitu ketika dilahirkan kan kita nggak bisa apa-apa yang Bung Amir ya begitu lemah gitu karena tadi ketika kita mendengarkan ada beberapa kata yang mungkin penekanan buat di dalam kerontang ini gitu ya di dalam bagian kerontang ini ya entah itu bagaimana tentang kehinaan diri kita kah ya kepapaan diri kita ketidaksanggupan diri kita sebenarnya kalau tanpa bagaimana kekuasaan sang maha pencipta gitu ya ini kalau dari versi saya nih Bung Amir nih nah saya pengen mendengarkan dari Bung Amir nih kira-kira dari Bung Amir ada kesan apa nih setelah mendengarkan kerontang tadi itu karena kayaknya benar-benar harus membuat kita ini jadi benar-benar serendah-rendahnya seperti tanah gitu. Betul. Ya. Bukan berarti rebahan di tanah ya. Ya beda ya. Rebahan di tanah kayak cacing dong. Kayak cacing jadinya. Nah, ini kalau dari Bung Amir gimana nih? Iya. Silakan. Kalau saya sama sih sebenarnya seperti yang diungkapkan oleh Bung Imam tadi. Oh iya. Yang di akhir tadi Bung Imam sempat menceritakan tentang bagaimana kita itu harus rendah serendah-rendahnya. Iya. Karena tadi di awal tuh langsung kalau yang saya rasain itu kayak menghujam banget gitu. Menghujam. Kita sepintar apapun gitu, sepunya kuasa apapun kita manusia, yang mengendalikan manusia juga bukan yang mengendalikan bagaimana manusia bisa bergerak dan seterusnya. Kalau dipikir-pikir juga di luar tangan manusia juga Mas gitu. Betul ya. Jadi waduh ini lumayan kayaknya sesi pembahasan pada pertemuan ini gitu. Lumayan apa nih? Kan lumayan lama kayaknya ya. Lumayan lama. Lumayan seru dong masa lumayan lama. Ya, luar biasa nih ya Bung Amir ya. Nah mungkin kita pengen sama-sama mendengarkan dulu ya Bung Amir ya. Kita pengen mendengarkan dulu sekali. Bagaimana dari Bung Rispan ini setelah membacakan kalimat demi kalimat kerontang tadi yang telah dibacakan ada mungkin bisa menggambarkan secara utuh dari gambaran kerontang yang tadi disampaikan itu seperti apa begitu Bung Rispan silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kerontang yang tadi telah dibacakan, kita sama-sama mendengarkan dari setiap bait kalimatnya, setiap
pesan yang disampaikan bagi yang mendengarkan ataupun bagi saya sendiri yang membacakan, kita mendapati sebuah pelajaran bahwa kita itu harus penuh dengan kesadaran. Kita harus kembali menjadi insan yang sejati. Kita harus betul-betul sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk kan banyak ya Bung Amir ya. Betul. Kita salah satu makhluk yang bernama manusia. Makhluk kan banyak, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, bahkan ada udara, daratan dan sebagainya. Dari seluruh makhluk manusia itu yang paling kecil. Walaupun ada pasir yang paling kecil ya Bung Imam. Betul. Tapi dibandingkan alam semesta yang lain, betapa kecilnya diri kita jika kita pandang seluruh isi alam jagat raya ini. Artinya dari kerontang yang tadi dibacakan, kita harus betul-betul sadar diri. Kalau kita sudah dalam kesadaran yang murni, kita akan menjadi seutuhnya seorang hamba. Ketika kita sudah menjadi seutuhnya seorang hamba, percaya kita tidak akan pernah sedikit pun bangga dengan apa yang kita punya. Kita tidak akan pernah bangga dengan derajat yang telah ada pada diri kita. Kita tidak akan pernah bangga dengan ilmu yang kita dapati. Kalimat di awalnya jelas, kehinaan dan kedinaan melegakan hatiku. Hina dan dina. Kalau manusia itu memang hina dan dina gitu. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu tercipta dari air mani yang hina. Begitu kan Bung Imam? Iya, betul sekali. Artinya kita itu betul-betul hina dan dina. Tak pantas kita menjadi bangga, sombong, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalimat kerontang ini ada khususnya, yaitu untuk seluruh para nabi dan rasul. Lihatlah bagaimana setiap sejarah, adakah nabi, utusan, orang-orang yang terpilih itu penuh kesombongan, tidak ada, semuanya kesederhanaan, semuanya dalam kehinaan di pandangan umat manusia, kecuali dalam pandangan Tuhan Azza wa Jalla. Begitu amat mulia. Contohnya kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ketika diutus, betapa seluruh orang-orang di Mekah itu tidak menyukai dirinya, ya kan? Iya, betul. Iya. Betul sekali. Orang-orang kafir Quraisy tidak menerima dirinya, menghinakannya, bahkan dicaci maki, dilempari batu dan lain sebagainya. Tapi di pandangan Sang Maha Pencipta, amat luhur dan tinggi derajat yang diberikan kepadanya, menjadi penutup para nabi dan pewaris dari seluruh ilmu-ilmu para nabi-nabi terdahulu. Makanya kunci kesadaran manusia itu menjadi nilai utama di dalam kehidupan kita, agar supaya kita menjadi seseorang yang sempurna menjalani kehidupan ini. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Saya tangkap dari apa yang telah tadi saya bacakan. Ya, wah, luar biasa nih. Ini kembali lagi kalau ada keywordsnya gitu ya. Keyword. Ya, Betul. ada kata kuncinya. Ketika Bung Rispan ini menyampaikan, karena kita wajar dong sebagai peneliti gitu ya. Kalau sebagai peneliti itu pasti ada 1, 2 ataupun 3 nih Apa tuh? yang menjadi apa ya namanya, kata kunci lah gitu ya, kata kunci untuk seseorang itu meneliti nih, ya kan, Ya. sehingga bisa mengerucut kepada satu hal gitu. Makanya tadi satu hal yang mungkin saya dapatkan, satu kata kunci itu tentang kesadaran. Kesadaran. Nah, kalau kita bicara tentang kesadaran nih, ya kan orang bingung nih, Bung Rispan, antara yang benar-benar memahami kesadaran sama yang hanya mengetahui tentang kesadaran saja secara jasadnya aja gitu. Bisa aja nanti kalau orang pingsan ya, Bung Amir, ini orang pingsan ya, Iya. berarti dia nggak sadar gitu. Nggak sadar. Oh, berarti nggak sadar itu seperti itu gitu ya. Tetapi kalau dalam konteks ilmu kehidupan nih, apalagi kemarin kita udah bahas tentang pengetahuan dan keilmuan nih, Ya. Bung Rispan. Berarti kan teman-teman juga berharap akan penjelasan mengerucut tentang contoh-contoh pengetahuan dan juga keilmuan, apalagi sekarang dihadapkan tentang sebuah nilai kesadaran gitu. Kesadaran yang dimaksud ini seperti apa nih?
Ya mungkin Bung Amir juga berpikir sama nih sama saya Betul. nih. Iya. Kesadaran yang dimaksud seperti apa gitu. Nah, mungkin dari Bung Rispan bagaimana? Silakan. Ya, jika yang dipertanyakan kesadaran yang seperti apa, jelas dikatakan kesadaran menjadi seorang hamba. Ketika kita telah betul-betul sadar menjadi seorang hamba yang seutuhnya, maka kita akan menjalani seluruh peribadahan, menjalani amal baik dan lain sebagainya itu tanpa ada sebuah campuran dari segala unsur duniawi. Karena kalau orang yang tidak sadar, seluruh apapun yang diperbuat itu masih tercampur dengan segala kehidupan duniawi. Begitu, Hmm. Bung. Oh iya. Iya, karena kesadaran itu harus murni. Kenapa saya bilang murni? Murni itu kan berarti tidak tercampur. Kalau masih tercampur, masih ada urusan duniawinya tuh. Misalkan begini, seseorang melakukan perbuatan baik, dia memberi gitu ya. Kalau dia penuh dengan kesadaran bahwa memberi itu adalah sebuah kebaikan, seharusnya tanpa ada embel-embel lagi sebuah pengharapan dong. Iya, betul. Memberi ya memberi saja gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tidak murni pemberiannya, tidak tulus dan ikhlas dari hatinya, pemberian itu akan selalu diingat. Itu orang yang nggak sadar, gitu ya. Hmm. Dia hanya sadar pada saat memberi, tapi tidak sadar di dalam diri. Seperti itu. Jadi kesadaran Oke. sebagai insan, kesadaran sebagai seorang hamba untuk eh, berjalan dalam kehidupan ini. Atau yang lebih inti dari sebuah Iya. kesadaran itu adalah kesadaran tentang diri kita sebagai hamba kepada Tuhan. Itu yang paling inti gitu ya. Kesadaran kita seorang hamba kepada Tuhan kita. Ya. Gitu. Oh, berarti ini bagaimana kalau mungkin kita apa ya, kita singgung sedikit ke arah apa ya, mungkin satu satu referensi ya, satu referensi buat kita. Ya mungkin kesadaran ini bagaimana kita bicara tentang hablum minallah seperti itu ya, salah satunya Iya, nilainya. Hablum minallah ya. Bagaimana eh, sejatinya kehidupan ini bukan dilihat daripada dunianya, tapi mungkin yang ada di dalam diri kita seperti itu ya Bang Risman betul, ya. betul. Ketika mungkin kita mungkin orang bisa aja bicara gitu ya Bung Amir ya, bicara Iya. A gitu ya. Tapi di hatinya bisa Z gitu kan. Jauh banget, Waduh, jauh banget. Antara A sampai Z gitu ya. kalau A- A ke C masih iya, sedikit. masih Dekat A ya. ke sedikit. Z itu Iya, makanya saya nyontohkan gak nanggung-nanggung, Bung. udah Iya, ke kelas berat ini iya. kayaknya. Iya, makanya kan kalau Iya, kita bicara tentang akhirat dan juga hal dunia gitu, sesuatu hal yang hubungan dengan Sang Maha Pencipta ataupun hubungannya kita terhadap manusia, pasti kan perbedaan begitu jauh gitu kan. Ya, Nah, mungkin eh apa ya? Kesadaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Rispan ini salah satu yang harus kita pahami ya, Bung Amir ya. Terutama ya kita yang ada di sini nih, berdua nih Bung Amir. betul. Bung lagi sadar nggak, Bung? Lagi sadar nih. Nah, ini yang mau Kayaknya saya tanyakan kalau ini lagi sebenarnya. ditanyakan. Iya, Konsultasi namanya itu, iya, bukan podcast namanya jadinya ya. iya, Oke, konsultasi. ya. Mungkin kalau kita bicara menyambung dari kesadaran nih. Nah, mungkin Bung Amir bisa menyambungkan kesadarannya nih. Mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan mungkin kepada Bung Rispan nih. Iya, sebelum ke pertanyaan lebih jauh Iya. nih, Bung Dispan, saya pengen tahu tentang kesadaran. Apakah kesadaran itu juga termasuk bagian dari berzikir? Itu bagian atau sepadan gitu kata kesadaran itu? iya. Apakah kesadaran itu bagian dari zikir gitu ya Iya, atau sepadan apa dengan posisinya seperti apa gitu? posisinya ya? Saya pengen tahu itu dulu. Ya. Tadi saya katakan kesadaran yang murni adalah kesadaran seorang hamba kepada Tuhannya gitu ya. Kesadaran yang betul-betul sadar. Iya, Bagaimana diri kita menjadi seorang hamba, menjadi manusia, menjadi ciptaan. Lalu kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan kita. Harus bagaimana dan berbuat apa gitu. Sadar diri. Kemudian dalam pertanyaan Bung Amir tadi, apakah kesadaran itu sebanding dengan nilai zikir? Lalu apakah hubungan itu sama ataupun berbeda? Kalau betul. saya katakan kesadaran itu adalah dasar. Kesadaran Kesadaran adalah itu dasar. adalah dasar. Hmm, Maka ketika kesadaran itu tidak ada, seseorang mau melakukan zikir pun
itu akan sulit. Karena yang harus ditimbulkan adalah kesadarannya dulu. Ya, kalau misalkan seseorang melakukan sholat, ingin melakukan sholat, tapi dalam keadaan mabuk kan dalam riwayat juga nggak boleh kan? Iya, betul. Harus bagaimana kesadaran itu seutuhnya kembali gitu ya. Kesadarannya Iya. seutuhnya kembali baru dia boleh melakukan Peribadahan gitu. peribadahan sholat. Begitu pula dengan zikir gitu ya. Zikir kita timbulkan kesadaran diri kita dulu, baru kita berzikir kepada Tuhan. Takutnya ketika kita tidak sadar kita melakukan, kita tidak sadar dalam diri kita, lalu kita berzikir kepada Tuhan. Tadi yang saya katakan, zikir itu akan tercampur dengan segala kehidupan duniawi, dengan segala perputarannya. Iya. Kan ada banyak tuh orang-orang zikir hanya ingin meraih sesuatu. Iya. Zikir ini nanti bisa ini, faidahnya ini, fadilahnya ini. Harusnya kan kita sadar berzikir itu bukan untuk itu. Berzikir itu adalah untuk takarrub gitu, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Iya. Selain itu kan terserah bagaimana Tuhan untuk memberikan kita apa begitu kan. Wah, Seperti itu. Jadi dasari dulu dengan kesadaran gitu. berarti ada hubungannya nih Dasar. berarti nih Bung Amir. Iya. Iya. Dasari dulu dengan kesadaran ya Iya. tadi, Bung Rispan. Iya, iya. Iya. Kalau kita bicara tentang tadi apa yang sudah dilontarkan, pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Bung Amir nih. Nah, kalau kita bicara kesadaran itu mungkin apa dasar dari kita untuk berbuat lah gitu ya, mungkin Bung Rispan ya, lebih luasnya berbuat mungkin ya. Entah beribadahkah, berbuat baik apa dengan segala macamnya lah seperti itu. Apakah ketika kesadaran ini harus dengan sebuah nilai pengosongan gitu ya? Mungkin gambarannya pengosongan gitu ya. Kalau mungkin gambaran pengosongan tadi kita mengosongkan keinginan atau mengosongkan hal apa ini. Nah, kita kan masih hidup nih Bung Rispan. Iya. Ketika kita lagi contoh misalkan ya lagi duduk nih di atas sajadah misalkan bagi orang muslim ya ataupun dari teman-teman mungkin yang Hindu, Buddha ketika mungkin lagi di tempat ibadah gitu ya. Iya. Nah, ketika lagi duduk nih mungkin ada sedikit hal yang mengganggu diri kita atau terbesit mungkin ada keinginan atau tiba-tiba ada harapan yang muncul dalam diri kita ini dalam segi sebuah nilai kesadaran bagaimana ini penilaiannya seperti itu tiba-tiba ada aja nih keinginan dalam diri ini seperti apa ini tanpa nggak bisa dihindari Nggak gitu bisa dihindari iya gitu. gitu Tiba-tiba secara apa namanya auto gitu iya ya. auto Iya. betul Tiba-tiba auto ada. Iya. bagaimana itu Bu? Karena kenapa pertanyaan itu terlontar dari Bung Imam? Karena Iya. memang kehidupan ini akan ada nilai ujiannya gitu Bung. Mm-mm. Ujian-ujian untuk sampai kepada nilai kesadaran mutlak itu memang harus diuji. Dan nilai keinginan tersebut adalah nilai uji bagaimana dirinya harus bisa menguasai. Kalau Iya, iya. misalkan belum menguasai dari keinginan tersebut, nanti kesadaran itu eh apa namanya ya bahasanya naik turun Oh, naik turun betul. begitu atau keluar masuk kesadaran itu. Jadi dalam step belajar kita menyadari diri kita adalah bagaimana seluruhnya yang tadi dikatakan oleh Bung Imam adalah Iya. bagaimana mengosongkan diri gitu kan ya. Mengosongkan diri tiba-tiba ada sebuah keinginan yang masuk, itu nilai ujian sebenarnya. Tapi apakah kita harus menghilangkan? Oh tidak, biarkan saja itu mengalir. Yang penting kita menyadari oh ini adalah nilai uji. Menyadari itu kan berarti kita mengetahui, Oh, begitu iya. kan? Tidak sadar berarti kita tidak mengetahui. Ataupun kesadaran itu bisa juga diartikan sebagai nilai yang kembali gitu. Iya. Nilai kembali yang memang betul-betul haknya. Iya. Gitu kan? Nilai kesadaran gitu. Kita kembali. Seperti itu, Bu. Iya. Wah, luar biasa nih Bung Amir nih. Luar biasa nih apa penjelasan dari Bung Rispan bagaimana ternyata memang ya benar ada korelasi tentang kita harus mengosongkan diri gitu. Karena kalau kita eh mungkin pribadi saya sendiri nih, saya sendiri kan mungkin tidak hanya apa kawan saya tidak hanya dari apa yang sesama gitu, Bung Rispan. Teman saya ada yang dari eh, agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, dan mereka juga memiliki cara peribadahan sendiri, tetapi ya sama gitu. Apa
mengerucut kepada nilai pengosongan gitu kan. Ya mungkin kalau kita bicara tentang ibadah-ibadah di luar di agama-agama yang memang di Indonesia ini, bagaimana kita semua disuruh untuk benar-benar kita fokus gitu ya kepada contoh lagi ibadah ya ibadah aja gitu. Nggak usah Iya. mikirin di rumah ada jemuran udah mendung gitu kan ya. Ya, mau berfokus fokus kepada bagaimana nilai habluminallahnya itu loh gitu loh Bung Amir gitu. Nah, tetapi menariknya ini teman-teman nih, menariknya ini dari segala hal tadi tentang bagaimana seseorang ini begitu mengakui akan dirinya ini rendah, tidak bisa apa-apa gitu loh. Tapi juga ada satu hal yang mungkin disampaikan oleh yang ada di kerontang ini bahwa dirinya juga tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika memang contoh misalkan tadi ada guntur, ada apapun bentuknya itu. Dan juga dia juga tidak akan mampu untuk memandang ujung lautan itu sejauh mana gitu loh. Iya. Ya kan seperti itu. Nah, apakah ini menjadi sebuah clue ini, Bung Rispan? Ketika memang tadi di awal disampaikan tentang kesadaran, apakah ini menyambung? Ya ini ada apa ini? Kenapa ada guntur? Kenapa ada manusia itu yang tidak ada yang mampu untuk melihat bagaimana jauhnya batas laut itu seperti apa gitu loh. Mungkin 1000,1 kilometer. Tahu juga nih kan. Ya, Nah ini gimana nih? oke. Sebenarnya kalimat itu adalah kalimat perumpamaan ya, di mana Hmm, dijelaskan di kerontang tersebut bahwa guntur, suara yang menggelegar yang dapat iya. membuat manusia takut. Kita namanya manusiawi juga, siapa sih yang nggak takut dengan guntur ya? Hmm, Ada juga memang yang nggak takut. Tetapi kan nggak takut itu memang karena lantaran guntur itu sudah terbiasa dia mendengarnya gitu kan, hmm. ataupun karena jauh guntur itu jadi dia nggak takut. Coba guntur di Iya. depan mata dia, Waduh, siapa yang nggak takut coba kan itu. Pasti kalau ada guntur lagi, udah sembunyi di mana aja tuh. Iya, Yang penting aman. guntur itu adalah bagaimana seluruh isi isi yang terjadi gitu ya. Setiap kesalahan-kesalahan manusia itu akan apa namanya dibukakan, itulah guntur gitu. Setiap perbuatan manusia akan diperhitungkan. Itulah guntur, ceter. Apakah selama ini manusia sudah berbuat dengan benar? Apakah selama ini manusia sudah betul-betul melaksanakan segala halnya dengan apa yang telah dijalankannya gitu, melaksanakan seluruh peribadahan dengan syariatnya gitu. Sudah benar atau belum? Itu dibuktikan dengan guntur. Manusia pasti takut gitu. hmm, Lalu di apa namanya? Diterangkan juga dalam kerontang ini, lautan itu memang tak terbatas gitu ya. Seluruh kehidupan ini siapa sih yang mengetahui nilai hmm, batasan kehidupan ini ya? iya. Dari zaman dulu, zaman sekarang dan masa yang akan datang gitu, manusia nggak bisa melihat bagaimana sejauh apa kehidupan ini, nggak bisa kalau hanya dengan menggunakan mata dunia gitu. Hmm, Yang kita pandang juga hanya sebatas jangkauan mata kita. Ketika mata kita tertutup oleh suatu hal yang ada di hadapan kita ya sudah. iya, Selesai itu. Kita tutup dengan telapak tangan gitu, nggak kelihatan lagi sudah ke iya. depannya. Saya pakai Ya gitu. kacamata nih. Iya, kelihatan itu Oh bahkan bening. kelihatan, lebih kelihatan nih. Mending. Nah, jadi lautan itu adalah nilai kehidupan. Batasan kehidupan itu manusia nggak tahu. Jadi tentang kesadaran ini manusia harus betul-betul sadar diri bahwa dirinya nggak mampu apa-apa. Manusia itu betul-betul hina dan dihina. Manusia itu bergantung hanya kepada Tuhan Azza wa Jalla. Manusia itu kecil sekali dibandingkan seluruh isi alam yang tercipta. Manusia itu harus betul-betul berpasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Gitu. Ya. Wih, luar biasa nih, Bung Amir. Iya. Bung Amir mungkin sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili dari Iya. teman-teman nih. Ada nih mungkin. Mungkin mau sedikit tanya nih, Bung Rispan. Ya, ya. Jadi, kalau kesadaran adalah kunci dalam manusia menjalani kehidupan ya, berarti emang betul-betul hal itu harus dipedomani gitu oleh setiap manusia kan gitu. Tapi juga di sisi lain untuk bagaimana manusia agar bisa sadar setiap waktu itu juga sulit juga itu. Nah, saya sebelum tanya lagi nih, tanya tanya beberapa hal, se sebesar apa sih konsekuensi ketika manusia itu nggak sadar gitu, Iya. efeknya apa gimana gitu. Sebesar apa manusia berada dalam ketidaksadaran ya gitu. Iya, Ya cilaka.
Orang yang nggak sadar itu pasti cilaka. Cilaka bukan berarti dia tertabrak kendaraan gitu ya, tabrak Iya. kereta, ketabrak pesawat, tabrak apalah. Celaka itu dalam 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 nilai isi di dalam dirinya. Hatinya itu pasti cilaka karena nggak sadar. Orang yang berada dalam ketidaksadaran itu hati dan jiwanya pasti cilaka. Bisa dikatakan jiwanya itu adalah nilai yang seharusnya baik menjadi buruk. Yang tadinya semangat dia menjadi tidak semangat. Yang tadinya semangat jadi tidak semangat. Iya itu cilaka Itu pastilah. masuk cilaka. Cilaka. Tapi Loyo. rasanya gak enak juga, Loyo. Iya. Bung, kalau sampai Gak enak banget dah gak enak pokoknya ya. banget tuh. Ini kalau ngelihat Gitu. teman Bung Amir nih, Iya. lagi loyo, cilaka kamu. Cilaka. Gitu kan. Wah, gak sadar nih. Nggak sadar. Gila nih, gila. Katain aja gitu. Kan pasti Iya. pasti dalam dalam yang tadinya semangat jadi tidak semangat gitu ya. Iya. Itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Contoh bekerja. Iya. Kalau dalam bekerja tiba-tiba dia langsung nggak semangat kan bisa kacau pekerjaannya. Betul. Kemudian yang berkeluarga nggak semangat seperti apa mencari nafkah nanti juga akan bahaya dalam kehidupannya. Nah, Iya. itu yang membuat cilaka. Jadi isi di dalam dirinya jiwa dan hatinya akan cilaka. Hati apalagi. Kita tahu nih ada penyakit-penyakit hati ya. Iya. Itu yang bahaya sekali gitu. Iri, dengki, hasut, dan hasad juga lain sebagainya ketika sudah akut di dalam hati, wah itu yang akan membuat manusia itu hidupnya itu sengsara. Ah itu. Iya, betul betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Rispan. Ini kayaknya Oh, Ustadz sih. oh iya, betul sekali yang dikatakan oleh Bung Rispan nih. Iya. Saya ngatakan betul soalnya pengalaman juga nih. Pengalaman ya. Jadi neresep juga nih. Maksudnya Bayang, sering loyo gitu berarti. ya enggak, bayangin aja nih Bung Imam. Iya. Kita pada suatu kondisi yang kita sendiri lagi nggak fit nih misal. Betul. Jadi kurang bisa berkesadaran gitu. Akhirnya kita itu berbuat atau bertindak itu berdasarkan katakanlah hawa nafsu nih. Misal nih balas dendam gitu. Atau ada keirian atau kedengkian. Nah, pasti kan kalau apa yang kita perbuat itu udah di luar dari eh, bagaimana kita sewajarnya, pasti ada kemungkinan-kemungkinan kita itu berbuat buruk gitu. Iya. Iya. Bukan hanya diri kita gitu, Iya. tapi kepada orang lain juga gitu. Betul, betul, betul. Wah, luar biasa nih teman-teman nih. Bagaimana malam ini diskusi kita tentang apa yang tadi kesadaran. Kesadaran juga. Dimulai dari kesadaran. Nah, ini mungkin Bung Rispan. Pasti juga dari teman-teman juga nih. Nggak tahu nih, saya kayaknya lagi mendengar suara teman-teman nih yang di sana nih di luar. Nah, ini kalau kita bicara tentang kesadaran dan juga bagaimana tadi sudah dibahas tentang apa itu nilai guntur, terus juga tidak ada tidak mungkin manusia itu mampu untuk mengetahui segala tentang kehidupan ini ya yang begitu luasnya Iya. gitu. Apakah dalam kesadaran apakah kesadaran itu akan bisa dicapai, akan bisa didapatkan bukan sebuah nilai ujian di depan mata kita, tetapi sebuah ancaman. Nah, ancaman ataupun peringatan. Nah, kalau mungkin kita bicara apa ya di beberapa referensi lah gitu ya, mungkin dari saya sendiri orang Islam gitu ya, dari apa kitab suci Al-Quran mungkin ada banyak peringatan ataupun ancaman. Begitupun dengan kitab suci yang lain ataupun dengan memang buku-buku yang eh, sudah dianggap ini bahwa buku ini dipercaya gitu ya, mungkin dari para wali kah ataupun dari yang sebagainya. Sehingga bagaimana nih kedudukan ancaman peringatan ini? Apakah benar-benar ini juga akan membuat manusia ini sadar? Nah, dan ancamannya ini seperti apa gitu nih? Saya jadi menarik gitu loh. Apakah harus benar-benar dihujah nyatakan kesamping apakah harus benar-benar dihujah nyatakan kesamping geledek dulu gitu loh Bu Risman? Iya. Kalau kita bicara gitu loh. Ini gimana nih? Oke. Untuk membuat manusia itu sadar sebenarnya dari segala aspek, Bung. Segalanya. Seluruh kehidupan ini dengan penciptaannya gitu ya. Karena Tuhan Maha menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, itu dapat membuat kita sadar dan itu pula dapat membuat kita tidak sadar. Itu pasti. Itu tergantung bagaimana diri kita.
Iya. Kalau kita memang mendasari segala sesuatu, pandangan diri kita kepada seluruh seluruh alam ini adalah nilainya hanya kepada Tuhan, maka itu yang akan membuat kita sadar. Tapi kalau seluruh kehidupan ini yang kita lihat hanya kehidupan yang semu, palsu, dan tidak nyata, gitu ya, itu akan membuat diri kita dalam ketidaksadaran. Lalu bagaimana dengan ancaman? Maka saya katakan tadi, seluruh aspek dalam kehidupan ini adalah nilai bagaimana manusia itu untuk sadar, sekalipun itu adalah ancaman gitu ya. Iya. Ancaman seperti bagaimana azab akhirat gitu ya, Iya, betul. azab kubur, azab akhirat nanti di neraka seperti apa, dan lain sebagainya, itu ancaman dan peringatan sebenarnya. Bukan mengancam tapi peringatan agar manusia itu sadar bahwa ada kehidupan setelah ini gitu, setelah hidup di Iya. dunia. Tapi kebanyakan malah walaupun sudah ada peringatan seperti itu, manusia mah kebanyakan gitu ya, Iya, tidak betul, betul. tidak juga membuat dirinya sadar gitu. Nah, itu. Itu. Iya, luar biasa nih, Bung. Ya. Iya. Ini jadi ngomongin siksa kubur tadi. Siksa Kalau kubur. iya, Bung Risma mencontohkan siksa kubur tadi kan seperti itu contohnya kan gitu kan. Iya. Nah, ya teramat luar biasa nih malam Iya. ini. Sampai dari sebuah nilai kesadaran nyambung ke apa nih, pengosongan dalam diri, Pengosongan. kemudian sampai kepada tadi yang barusan adalah ternyata tidak hanya ancaman gitu ya. Iya. Mungkin sesuatu hal yang terlihat di mata kita indah juga bisa jadi menghilangkan kesadaran gitu ya, Iya, Bung ya. betul. Betul kan seperti itu kan Iya. ya. Contoh misalkan nih Bung Amir ya, misalkan. Iya. Kok saya jadi narasumber ini jadi ya. Ini Pengalaman. pengalaman teman saya Harus gitu. di-share. Iya, harus di-share ya gitu ya. Bung Amir lagi sholat mungkin ya. Lagi sholat, terus mungkin masjidnya depannya itu bukan tembok gitu ya. Jadi ada kaca gitu ya. Ataupun di rumah ada kaca gitu. Iya. Ya kan? Ada cewek lewat gitu ya. Waduh. Jadi sujudnya bukan ke sini tapi ke situ gitu. ya, ya mungkin itu Parah itu. langsung lupa tentang Langsung apa lupa. namanya Iya. bacaan kita lupa. Ya kan? Kita udah rakaat berapa gitu kan. Harusnya udah finish nih Iya. di misalkan sholat apa namanya zuhur ya. Udah 4 rakaat ditambah lagi jadi 5 rakaat kan gitu. Waduh, ini kan di luar kesadaran Iya. gitu kan ya. Nah, Bung Amir ada yang mau ditanyakan lagi Iya. nih? Jangankan ini Bung Imam. Iya. Nggak ada cewek lewat. Nggak ada cewek lewat. Kadang juga lupa ini. Pikiran udah di mana-mana gitu. Iya. Pun juga kalau kita bicara kesadaran nih, Bung Imam. Iya. Wah, kayaknya bisa lama banget kita bicara kesadaran. Karena kesadaran itu adalah inti gitu. Inti manusia itu memang harus berkesadaran. Dimana dibuktikan kesadaran itu banyak ujiannya yang telah dituliskan dalam Al-Quran ya, di mana manusia hadis ya, manusia adalah tempatnya lupa itu. Iya. Lupa. Jadi manusia itu seringkali lupa, termasuk dengan lupa terhadap dirinya gitu. Iya. Nah, saya mikirnya gini, ketika kunci mengenal Tuhan itu adalah mengenal diri sendiri, sedangkan kita itu lupa terhadap diri sendiri, apakah gimana nih posisi kita sebagai manusia nih? Iya. Ya, Kalau mau ngejudge gak enak juga nih, makanya saya mau tanya aja dah Iya. sama peneliti peneliti kita nih. Untuk mengenal Sang Pencipta, ya kita harus mengenal diri kan ya. Iya. Lalu bagaimana ketika kita tidak mengenal diri atau lupa diri Lupa gitu ya. diri. Ya berarti kan tidak mengenal Tuhan gitu ya. Lupa dan tidak mengenal kan berbeda tuh. Kalau lupa berarti kan ada ingatnya. ada ingatnya. Oh iya, Ada pernah betul. gitu, ada pernah ingatnya gitu. Tapi ya, kalau yang betul-betul nggak sama sekali ya bagi manusia itu yang tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Iya. Kalau lupa itu kan dalam yang dikatakan oleh Bung Amir tadi, manusia itu tempatnya salah gitu ya. Iya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Lupa. Seperti lupa. itu. Betul sekali. Tempatnya salah dan lupa. Artinya itu menjadi barometer kesadaran manusia harusnya itu. Bahwa kita itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau misalkan kita salah dan lupa kan menyadarkan diri kita gitu. Iya. Kalau kita itu banyak dosa berarti kan menyadarkan diri kita. Hal-hal yang membuat kita di luar kesadaran adalah ketika kita merasa itu akan membuat diri kita di luar daripada kesadaran. Kayak gitu. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi nih kayaknya Bung Amir. Masih banyak.
mungkin nanti di belakang gitu ya. Nah, ini mungkin satu hal nih untuk closing dan juga mungkin menjadi satu hal apa ya? Pertanyaan juga dalam diri saya, benak saya nih, Bung. Gak apa-apa ya, Bung ya? Gak apa-apa ya? Ketika memang kesadaran yang kita bahas ini adalah menjadi salah satu kunci ya mungkin apa dasar kita untuk kita berbuat lah atau apapun itu. Sebelum kita berkesadaran, langkah awal kita itu sebagai hamba nih misalnya, itu apa gitu loh. Sebelum dikatakan berkesadaran nih, ya. Contoh misalkan gimana ya? Mencontohkan tentang bagaimana seseorang itu sadar bahwa dirinya ini adalah eh, pilot misalnya nih, ya kan? Pasti sebelumnya itu kan berarti ada hal yang memang harus dia itu jalani tahapan gitu ya. Bukan apa istilahnya awal sebelum dia itu punya kesadaran gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mungkin terbesit seperti itu nih, teman-teman nih. Iya, iya. Bagaimana nih, Bung? Langkah awal gitu ya Iya, untuk diri kita itu sebelum kita bisa mendapatkan kesadaran itu sebelum kita gitu. mendapatkan kesadaran itu ya, langkah awal itu ya. Kalau orang di luar kesadaran berarti di luar daripada apa yang dilakukan, di luar Iya, daripada apa yang menjadi eh, kewajibannya gitu ya. Kalau misalkan contoh tadi pilot kan ya, iya. pilot ketika dirinya nggak sadar ya pasti bukan pilot gitu. Oh, Ngerti gitu. kan? Iya, iya Iya. juga ya. Heeh. Iya juga nih. Berarti pertanyaan saya Berarti nggak salah ada nih, yang Bung Amir. dipersiapkan gitu. Tetapi kalau misalkan kita mau berusaha langkah apa, Iya, langkah awal apa kita langkah agar apa? supaya menggapai kesadaran. Iya, Padahal mudah sih caranya. Iya, Kalau kepada gimana tuh? manusia, misalkan ini saya seorang anak untuk kedua orang tua saya, gitu Iya, ya. Ketika saya tidak sadar bahwa saya adalah anaknya, artinya saya banyak salah. Saya tinggal minta maaf kepada kedua orang tua. Maka itu akan mengembalikan kesadaran saya. Ketika kita ingin menggapai sebuah kesadaran, maka kita harus memohon ampunan kepada Tuhan. Itu yang akan mengembalikan kita dalam nilai kesadaran. Kalau kuncinya kalau dalam agama Islam kan istighfar gitu ya. iya, Kalau di agama-agama lain mungkin ada bacaan-bacaan tertentu yang betul. diucapkan gitu ya dalam sebuah permohonan ampunan di setiap segalanya. Karena ketika kita sudah meminta ampun, berarti kita telah menyadari ketidaksesuaian kita terhadap eh, terhadap diri kita sendiri Iya, gitu. Tidak iya, sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan iya. gitu. Itu langkahnya, Wah, langkah luar awal. biasa. Kita harus minta maaf dulu gitu. minta maaf. Meminta maaf dulu pada Sang Maha Pencipta gitu ya. Iya, Karena kalau kita bicara sama pencipta ini ataupun kalau di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ada satu sifat ya yang memang memberikan ampunan nih kepada memberikan siapapun ampunan. yang memang memohon untuk diampuni kan seperti itu kan. Diampuni atau dimaafkan sama aja ya, Bung ya. Iya, Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin kalau tadi pertanyaan saya tentang pilot, masa minta maaf sama pesawat kan nggak mungkin kan gitu kan ya. Itu Luar jauh biasa ya. sekali tuh. Iya, tapi ternyata memang terjawab sama Bung Risban gitu. Ternyata memang sebelum kita berkesadaran ada satu hal yang memang mungkin bisa dikatakan kita membersihkan diri itu ya Bung Risman iya, ya, membersihkan diri ya membersihkan diri dengan kita. kita berupaya untuk kita merayu begitu mungkin Bung Risman, Bung Amir itu Iya, merayu kepada Sang Maha Pencipta untuk kita diampuni gitu kan. Setelah itu kita bisa mengetahui bahwa diri kita ini sebagai seorang hamba dan juga nanti akan diberikan jalan seperti itu ya mungkin ya Bung Iya, Risman ya. Oke, ini iya. luar biasa. Kalau saya nangkapnya nih kayak suatu apa ya, siklus kehidupan gitu. Jadi Iya, muter di manusia tuh, nggak jauh-jauh dari ini. Jadi ketika ada kalanya manusia itu eh, berada di titik tidak berkesadaran, iya, kemudian dia berkesadaran. iya. Tadi kan contohnya eh, lupa diri nih. Nah, Mhm. kita lupa diri atau hanyut dalam keadaan. Terus kemudian kita berkesadaran dengan semisal tergantung di posisi kita nih. Iya, Kalau di posisi kita berhubungan dengan Tuhan, maka kita memohon ampun gitu. iya, Maka permohonan ampun adalah sebenarnya menarik kita kepada bagaimana kita seharusnya, standar kita iya, sebagai betul, manusia gitu. betul. betul, betul. Muter lagi Iya, gitu ya kayaknya. Bung Rispan, kalau siklus. saya tangkap tadi dari penjelasan Bung Rispan, Iya,
Itu benar. dari awal sampai akhir ya. Iya. Seperti itu ya. Tuh, luar biasa nih. Luar biasa malam ini kita dapatkan ilmu siklus. Ilmu siklus. Ilmu siklus. Ya. Ya, mungkin apa yang disampaikan oleh Bung Amir tadi juga menjadi satu hal yang apa ya? Memotivasi diri kita semua bahwa tidak selamanya kita ini apa ya, yang sedang di posisi wah kayaknya lagi rajin-rajin ibadah nih. Tapi ternyata nggak sadar ya gitu. Ya kan? Iya. Ya kan nggak bisa dipastikan seseorang itu sadar atau enggak Iya. dari apa yang terlihat gitu loh. Makanya nggak bisa juga nih ketika diri kita itu apa bertemu dengan siapapun itu hanya melihat dari kasat mata kita gitu kan, penampilannya kah ataupun seperti apa gitu ya. Tetapi dimulai dari berkesadaran terhadap diri kita sendiri dulu kan, seperti itu ya. Ya, Sebagai apa kita hidup gitu ya, Bung Amir ya. Betul sekali. Ya. Karena kalau kita bicara siklus tadi gitu loh, kita nggak tahu ketika Allah memang sudah menentukan kita ya Bung Amir ya. Iya. Kita lagi di fase di atas, lagi di fase diberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan juga lain sebagainya. Nggak tahu, nggak tiba-tiba sedetik kemudian kita nggak sadar gitu kan. Nggak sadar. Ya luar biasa nih malam ini nih. Ya mungkin Bung Amir ada kalimat lagi untuk luar biasa malam ini teman-teman, bagaimana dari awal sampai akhir ini kayaknya materi ini berat ini Bu Risman. Berat nih. Karena terhadap diri kita sendiri dan apa ya, nggak bisa dilihat gitu loh. Nggak bisa dilihat bahwa oh si A misalnya nih, dia pakai baju merah, si B pakai baju biru, nggak bisa semudah itu gitu loh. iya, Nah, tetapi kan kesadaran ini kan kembali lagi akan terlihat tercermin dari perbuatannya kan begitu betul. ya, Bung Risman ya. Nah, mungkin dari Bung Risman ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan kembali nih tentang tadi gambaran dari kerontang ini dari awal sampai akhir, mungkin silakan. Ya, kalau dari saya sih apa ya, tentang kesadaran ini memang tidak mudah ya. Tidak mudah, tapi kita sebagai manusia juga terus berusaha gitu untuk menggapai kesadaran pada setiap waktu, pada setiap hari, ataupun pada setiap minggu, bulan, dan tahunnya gitu. Karena kehidupan ini membuat kita itu pasti tidak sadar gitu. Iya. Itulah kehidupan duniawi. Makanya kita terus berjuang gitu. Iya. Terus berjuang dan berjuang. Itu saja mungkin dari saya, Mas. Wah, luar Bung. biasa nih. Luar biasa nih. Kita harus berjuang gitu loh. Kalau manusia nggak ada daya juangnya gitu ya. Kalau mungkin bahasanya elektronik nggak ada setrumnya gitu Bung Amir. Jadi Iya. nggak akan nyala gitu loh. Ya kan radio nggak ada setrumnya nggak bisa nerima chat ini dong channel berapa kan nggak bisa nerima nih. Dari Bung Amir mungkin gimana? Ada pertanyaan lagi nih? Kayak kalau dari saya sepertinya cukup aja, Cukup Mas. ya. Iya. Nah, oke. Terima kasih dari Bung Amir sudah cukup. eh Mungkin di malam ini dengan begitu banyak keilmuan dan juga banyak hal yang setelah terbuka nih ya, telah terbuka dari segala sisi kehidupan ya. Tidak hanya mungkin kita bahas tentang kehidupan secara agama, tapi juga kita melihat dari sosialnya, kah, budayanya, semuanya. Mungkin kalau kita seluruhnya bisa berkesadaran ya Bung Risman ya. Mudah-mudahan sampai kepada bangsa ini, negeri ini, ketika memang seluruh pemudanya, seluruh orang tuanya, seluruh penduduknya mempunyai kesadaran gitu ya, bagaimana dirinya harus berbuat, dia sebagai apa, ya ini akan menjadi sebuah langkah awal bagaimana negeri ini akan menjadi negeri yang maju, negeri yang makmur, negeri yang begitu teramat sejahtera ya gitu ya. Tidak ada yang saling menilai antara rakyatnya dengan pemimpinnya gitu ataupun pemimpin dengan rakyatnya gitu. Tetapi bagaimana kita selalu menerima begitu ya Bung Risman ya. Betul. Menerima apapun memang yang sudah ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita semua sehingga terjadilah keharmonisan mungkin begitu ya Bung Risman ya. Jadi dari kesadaran sampai ke harmonis begitu ya mungkin ya. Ya, nggak jadi kepilot ya Bung Risman. Kepilih. Nah, mungkin itu aja diskusi kami malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di sana. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati
teman-teman yang menyaksikan, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kami hanya manusia biasa yang kita juga berjuang untuk berkesadaran, begitu ya. Betul sekali. Seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sajikan di dalam video kali ini. Apabila ada salah kata ataupun kalimat dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kami pamit undur diri. Saya Imam. Saya Rizpan. Saya Amir. Nah, kami hendak undur diri. Terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua.